Di sini tentang kegiatan agenda kedua, pendaftaran dan pemutahiran data penyandang disabilitas, yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa sudah ada Insekda yang memang harus kita laksanakan. Saya tidak mau kegiatan pendaftaran disabilitas ini tidak didukung kebijakan. Semua agenda kegiatan kita di Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan oleh Pusdatin Jamsos untuk warga masyarakat harus berbasis kebijakan. Dan ini sudah ada kebijakannya, instruksi Sekda, bahwa latar belakang pendataan disabilitas tentunya karena adanya DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tidak lagi ada data spesifik tentang disabilitas. Variabel-variabelnya sudah tidak ada disabilitas. Data disabilitas yang ada saat ini hanya terbatas warga fakir miskin yang tidak mampu ya, yang memang miskin ada di dalam DTKS. Sementara data disabilitas di DKI Jakarta ini sebenarnya banyak, ya, karena kita juga pernah melakukan pendataan disabilitas ini tahun 2021 di Oktober 2021 dan ada 44.191 data penyandang disabilitas di DKI Jakarta yang harus kita mutakhirkan tahun ini. Nah, manfaat pendataan disabilitas yang pertama menjadi acuan perencanaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan atau perbaikan sarana prasarana yang ramah disabilitas. Kenapa kita lakukan ini juga karena memang akan ada perda disabilitas yang baru yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, di mana memang ke depan aksesibilitas penyandang disabilitas akan diperluas seluas-luasnya seperti itu. Sehingga kita harus benar-benar mengetahui kondisi disabilitas yang ada di DKI Jakarta ini. Yang kedua adalah pendistribusian akses prioritas kepada disabilitas. Ketiga, penyediaan lapangan kerja untuk disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Yang keempat, pemberian bantuan sosial secara tepat sasaran. Dan yang kelima, pemberian alat bantu disabilitas yang merata. Kebetulan yang dalam kesempatan ini sudah hadir ya dari organisasi penyandang disabilitas, mohon dapat juga disosialisasikan kepada keseluruhan warga masyarakat yang memang menjadi warga yang penyandang disabilitas seperti itu. Berikutnya saya sampaikan tugas peran ya SKPD terkait dalam pendataan ini. Tentunya kalau untuk Dinas Sosial mengkoordinasikan para kepala suku dinas dalam pelaksanaan pendaftaran dan pemutahiran data penyandang disabilitas. Dua, melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan perangkat daerah atau UKPD dalam pelaksanaan pendataan disabilitas. Untuk Biro Pemerintahan, yang pertama mengkoordinasikan para wali kota atau Bupati Kepulauan Seribu, Camat, Lurah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pemutahiran penyandang disabilitas. Kedua, mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendaftaran dan pemutahiran data penyandang disabilitas. Untuk Dinas Kesehatan, tentunya karena ini kita butuhkan surat keterangan disabilitas bagi penyandang disabilitas ketika penyandang disabilitas melakukan pendaftaran di dalam sistem data warga. Nah, ini harus ada surat keterangan disabilitas yang diupload di dalam sistem. Kami di sini butuh peran serta dari Dinas Kesehatan menghimbau kepada para kepala puskesmas, kelurahan dan juga kecamatan agar memfasilitasi penyandang disabilitas yang membutuhkan surat keterangan disabilitas. Selain puskesmas tentunya apabila diketahui ada penyandang disabilitas yang tidak bisa diidentifikasi oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, tentunya membutuhkan surat keterangan disabilitas dari misalkan rumah sakit umum ataupun rumah sakit khusus daerah lainnya, seperti rumah sakit khusus yang terkait mental dan intelektual ya, untuk rumah sakit Durensawit contohnya seperti itu. Yang kedua, menyiapkan narasumber dalam sosialisasi pendaftaran dan pemutahiran penyandang disabilitas bagi jajaran yang ada di Dinas Kesehatan, karena ini adalah hal yang sebenarnya sudah biasa diberikan, namun untuk lebih mensosialisasikan kepada tenaga-tenaga kesehatan yang ada di lingkup Dinas Kesehatan, kami mohon agar Dinas Kesehatan memfasilitasi sosialisasinya dalam kegiatan pendataan penyandang disabilitas ini. Yang ketiga, menyusun standar operasional prosedur layanan pemberian surat keterangan penyandang disabilitas, karena ini memang penting pada saat dilakukan verifikasi dan juga pada saat warga mendaftar pastinya
banyak warga yang bertanya bagaimana persyaratan prosedur dalam pemberian surat keterangan penyandang disabilitas ini, sehingga ini dibutuhkan untuk SOP-nya, dan diharapkan nanti di poin 4 ini juga membuat infografis alur pembuatan surat keterangan disabilitas. Berikutnya adalah Dinas Dukcapil. Ini sangat penting peran Dukcapil, karena sistem yang disiapkan adalah sistem yang dibangun oleh Dinas Dukcapil, yaitu menyiapkan sarana prasarana kebutuhan pelaksanaan pendaftaran dan pemutahiran data penyandang disabilitas pada aplikasi data warga dukcapil.jakarta.go.id. Tentunya yang kedua, melaksanakan pengolahan data hasil pendaftaran dan pemutahiran penyandang disabilitas. Berikutnya adalah Dinas Kominfotik. Kami mohon dukungan dari Dinas Kominfotik memfasilitasi pembuatan infografis atau videografis pendaftaran dan pemutahiran data disabilitas, karena ini penting. Kanal-kanal yang ada di Kominfotik ini sudah meluas ke seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga kami mohon agar dapat dibantu penyebarluasan infografis dimaksud melalui kanal-kanalnya. Berikutnya adalah Biro Kesos. Terima kasih kepada Biro Kesos yang sudah memfasilitasi luar biasa terhadap Insekda yang sudah ditandatangani oleh Pak Sekda. Di sini secara keseluruhan melakukan koordinasi, fasilitasi kebijakan serta monitor pelaksanaan pendaftaran dan pemutahiran data penyandang disabilitas. Ini yang memang kita butuhkan SKPD terkait dalam pendataan disabilitas. Berikutnya next slide. Kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian jenis disabilitas sesuai Undang-Undang 8 2016 tentang disabilitas. Ada 4 jenis disabilitas. Di sini variabel fisik, ada tunadaksa, amputasi, lumpuh layu atau kaku, cerebral palsy, paraplegia, dan juga tubuh mini atau cebol. Mohon maaf, atau dwarf ya. Oke, yang kedua sensorik. Sensorik ini tunanetra, low vision, tunarungu, pendengaran, tunawicara. Yang ketiga adalah intelektual. Tunagrahita, Down syndrome. Berikutnya, skizofrenia, depresi, gangguan kecemasan. Yang keempat adalah mental, skizofrenia, depresi, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, autis, hiperaktif. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang disampaikan, nanti bisa kita lihat lagi ke aturannya yang ada, yaitu Undang-Undang 8 2016. Ini kami sampaikan secara umum saja. Nah ini kita sampaikan juga data existing penyandang disabilitas bulan Oktober 2021 ada 44.191. Permasalahannya terhadap data ini kami belum bisa mendeskripsikan, mengidentifikasi jenis-jenis disabilitas yang ada, karena memang pada saat pendaftaran di tahun lalu, untuk surat keterangan disabilitas belum menjadi mandatori atau belum menjadi kewajiban bagi penyandang disabilitas mendaftar. Tapi dalam periode tahun ini, pada saat warga masyarakat mendaftar sebagai penyandang disabilitas, ini diminta untuk melakukan upload surat keterangan. Nah, pada saat pendaftaran apabila memang belum bisa mengupload karena memang belum ada, nanti akan dibantu oleh para pendaftar pada saat verifikasi di lapangan, ya seperti itu ya. Ini panjang pendaftarannya, jadi bisa berproses seluruhan dari tanggal 15 November sampai 31 Desember. Pastinya akan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada unsur puskesmas ya. Di sini Dinas Kesehatan sekali lagi saya mohon agar mendapat mensosialisasikan kepada jajarannya terkait adanya permohonan warga masyarakat untuk surat keterangan disabilitas ini, dan kami berharap pemberian layanan surat keterangan disabilitas ini diberikan gratis kepada warga masyarakat seperti itu. Silakan saja nanti gimana kebijakannya yang ada di Dinas Kesehatan, karena kami di dalam Insekda ini sudah ada SOP yang harus dibangun dan disusun oleh Dinas Kesehatan. Berikutnya lagi terkait alur pendataan. Kebetulan ini ada yang
punya NIK dan juga ada yang tidak punya NIK. Ada ya hari begini warga yang tidak punya NIK. Dan ini kita berikan akses untuk yang punya NIK dan tidak punya NIK. Pertama penyandang disabilitas ini di sini bisa diinformasikan oleh lembaga-lembaga yang ada tentang adanya penyandang disabilitas. Dan di sini NIK sekali dipakai ya pada sistem ini. Dan Pendamsos, Kasatpol, Dinas Sosial diberikan akses untuk memonitor sistem yang memang sudah disediakan untuk pendaftaran ini. Berikutnya lagi adalah pengolahan data oleh Dinas Dukcapil, pengolahan data oleh Pusdatin Jamsos, selanjutnya dilakukan pengecekan, penambahan di dalam, sebenarnya ini kita akan lakukan verbal ya, verbal nanti. Berikutnya adalah penambahan yang masuk ke dalam aplikasi pengolahan data kedua oleh Dukcapil, oleh Pusdatin Jamsos, dan verifikasi validasi. Kegiatan muskul sepertinya kita tiadakan ya dalam hal ini. Nanti kita lakukan verifikasi saja langsung ke lapangan oleh para pendamsos. Dan alur pendataan bagi yang tidak mempunyai NIK, penyandang disabilitas tidak mempunyai NIK, RT RW kader melaporkan pada pendamsos berkoordinasi dengan Dukcapil Kelurahan. Dinas Dukcapil dibantu pendamsos mendatangi untuk menjemput bola membuatkan NIK dan langsung dibantu penginputan dalam aplikasi. Ya, next. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini rada panjang karena kita ada banyak agenda sehingga panjang juga yang disampaikan karena ini adalah sosialisasi, harus secara detail kami sampaikan kebutuhan-kebutuhan dari agenda kita. Yang pertama untuk field data disabilitas adalah NIK, data kependudukan, nomor KK, nama lengkap, alamat KTP, nomor tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, alamat domisili, nomor HP yang bisa dihubungi, pekerjaan, pendidikan terakhir, agama, status perkawinan, jenis disabilitas, upload foto wajah, dan juga upload surat keterangan disabilitas. Next.